Dah sedia semua? Dah, Cikgu. Okey, jalan. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya Muhammad Ramil Hali, kelas 3A Sarjana Keperawatan, kelompok 4 Budaya dan Stasi. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan spiritual pada pasien paliatif. Saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, indikator, pengkajian fica dan manfaat spiritual pada pasien paliatif. Mohon disimak teman-teman. Untuk indikator pengkajian fica itu dikenalkan oleh Puchalski tahun 1998 dalam Mazo dan Sherman tahun 2010. Untuk fica itu sendiri yaitu singkatan dari F yang merujuk pada fight, belief, and meaning, yaitu keyakinan, kepercayaan, dan juga makna hidup. Untuk I merujuk pada importance and influence yang bermakna hal terpenting yang mempengaruhi, hal terpenting atau yang paling mempengaruhi. Untuk C yaitu merujuk pada community yang bermakna yaitu komunitas atau sekumpulan orang yang memiliki karakteristik yang sama. Untuk A itu sendiri yaitu merujuk pada addressing spiritual concern yang bermakna cara mengatasi isu-isu spiritual yang dialami oleh pasien. Apa sih manfaat pemeriksaan spiritual pada pasien paliatif? Yaitu sebagai strategi coping dan sumber kekuatan yang membantu pasien dalam menghadapi penyakit secara mendadak dan menurunkan nilai dari situasi yang sulit yang mereka hadapi sehingga dengan cepat memperoleh kesembuhan. Nah itu dia teman-teman indikator dan juga manfaat spiritual dari pemeriksaan hari ini. Nah langsung aja yuk kita ke praktek langsung bagaimana melakukan pemeriksaan spiritual pada pasien paliatif. Ayo! Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam. Betul ini dengan kediaman Ibu Putri? Iya betul. Betul. Ibu masih ingat dengan saya? Lupa siapa ya? Lupa. Baik, gak apa-apa. Saya perkenalkan diri kembali ya Bu. Ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Perawat Ramli. Saya sebagai petugas Nisite di Rumah Sakit Stikes yang waktu itu sempat merawat Ibu. Masih ingat? Ya ingat. Ya. Ibu sesuai dengan kontrak kemarin, saya akan melanjutkan pengkajian aktivitas Ibu. Kemarin kan saya sudah melakukan pengkajian beberapa aktivitas di rumah sakit. Nah hari ini saya akan melakukan pengkajian aktivitas keagamaan Ibu. Untuk waktunya mungkin kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Ya bersedia. Baik, Ibu posisinya mau sambil duduk atau tiduran juga tidak apa-apa Ibu. Udah gini aja lah duduk. Baik, kalau gitu saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Ya Ibu gimana kabarnya, sehat? sehat ya. Keluarga sehat Bu? Sehat. Mana Bu, boleh mau cuci tangan? Iya. Baik, Ibu ruangannya mau ditutup aja atau dibuka Bu? Boleh ditutup? Tutup, baik, tutup pintu. Baik Ibu, sebelum saya mulai, coba Ibu sebutkan nama sama usia Ibu. Nama Putri, usia 28 tahun. Baik, sesuai ya Bu dengan catatan keperawatan yang saya bawa. Atas nama Putri, usia 20 tahun? 28 tahun. Oh, 28 tahun. Alamatnya di Sukabumi ya Bu ya? Ya. Iya betul Bu. Baik Ibu, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Semisal Ibu nanti merasa lelah atau capek, Ibu bisa bilang kepada saya. Ya. Ya? Ibu sudah siap? Siap. Baik. Ibu untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu mempunyai masalah atau keluhan yang mengganggu pikiran Ibu saat ini? Saya merasa khawatir dengan kondisi saya saat ini, Pak. Merasa khawatir dengan kondisi Ibu. Ya. Baik, lalu apakah ada keluhan yang mengganggu aktivitas ibadah Ibu? Saya merasa pusing gitu, terus ada nyeri juga dan mual. Dari kondisi HIV Ibu udah muncul gejala-gejala lagi ya Bu ya? Ya. Ya, baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, mohon maaf, agama apa yang Ibu anut saat ini? Islam. Islam, alhamdulillah. Lalu di agama tersebut ada nilai-nilai, apakah Ibu percayai? Ya, saya percaya nilai-nilai agama yang saya anut, karena dengan nilai-nilai tersebut selalu ada arahan agar saya bisa lebih baik lagi. Amin. Ibu, apakah nilai-nilai agama tersebut bermakna dalam hidup Ibu? Ya, sangat bermakna dalam hidup saya. Sangat bermakna. Ibu apakah mau dilanjut lagi atau mau istirahat dulu? Boleh lanjut aja. Masih kuat? Kuat.
Baik, saya lanjut ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, terkait dengan agama atau kepercayaan yang Ibu anut itu apakah penting dalam hidup Ibu? Ya, sangat penting karena agama yang saya anut itu saya bisa percaya diri kalau saya bisa mendapatkan kesembuhan. Amin. Berarti Ibu memiliki rasa kepercayaan diri yang bagus ya Bu ya. Ya. Nah Ibu, bagaimana cara agama atau keyakinan yang Ibu anut itu dapat mempengaruhi keputusan terkait dengan pengobatan Ibu saat ini? Ya, sangat berpengaruh dengan keputusan saya yang saya ambil karena sebelumnya saya mengambil keputusan saya selalu berdoa terlebih dahulu agar saya bisa yakin dengan pengobatan tersebut. Ya bagus tuh, karena perlu ada keyakinan ya Bu ya terkait dengan pengobatan agar kita bisa benar-benar bersungguh-sungguh dalam melakukan pengobatan itu. Ya. Nah Ibu, selanjutnya dari keyakinan atau kepercayaan yang Ibu anut itu apakah mempengaruhi terhadap perilaku Ibu terkait dengan kondisi Ibu saat ini? Ya, cukup berpengaruh. Cukup berpengaruh. Berarti ada pengaruh terkait dengan perilaku Ibu ya? Ya. Ya, Ibu masih bisa dilanjut? Ya, bisa. Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu masih suka mengikuti aktivitas keagamaan di lingkungan rumah Ibu? Ya, saya masih mengikuti aktivitas keagamaan, namun ketika saya merasa sakit, jadi saya libur dulu lah. Oh, libur dulu. Berarti Ibu masih suka ikut aktivitas keagamaan ya Bu ya? Ya. Iya. Nanti kalau misalnya kondisi Ibu merasa kurang baik, mungkin Ibu bisa mengikuti aktivitas keagamaan di rumah, kan sekarang banyak aktivitas keagamaan secara online. Ya. Iya. Lalu Ibu, selanjutnya apakah Ibu saat ini membutuhkan kiai atau rohaniawan dalam mengatasi masalah Ibu? Ya, saya sangat membutuhkannya. Sangat membutuhkan. Kalau begitu, nanti besok saya kesini lagi untuk mendatangkan rohaniawan atau kiai ke rumah Ibu. Apakah Ibu mau? Ya, mau, boleh. Untuk waktunya nanti mungkin 15 menit, tempatnya di sini. Tujuannya itu agar Ibu bisa merasa tenang, bisa merasa nyaman, agar masalah Ibu bisa sedikit berkurang, khususnya untuk meningkatkan keimanan Ibu. Ya. Nanti untuk tempatnya di sini lagi ya. Ya. Iya. Ibu, untuk bincang-bincang hari ini saya cukupkan. Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang terkait dengan aktivitas keagamaan? Ya, saya merasa senang karena saya bisa mendengarkan nanti. Iya, mendengarkan rohaniawan ya? Ya. Iya, baik Ibu. Semoga apa yang saya tanyakan dan apa yang Ibu jawab kepada saya semoga bisa bermanfaat, dan Ibu harus tetap menjalani pengobatan dengan teratur ya. Ya. Iya, baik Ibu, saya tegaskan kembali, besok saya akan ke sini pukul 10 untuk mendatangkan kiai dan atau rohaniawan untuk memberikan siraman rohani kepada Ibu. Tempatnya di sini, nanti kita berbincang-bincang lagi. Ya. Kalau begitu, saya terima kasih kepada Ibu atas waktunya dan kesempatan hari ini. Saya pamit kembali ke rumah sakit kembali. Ibu selamat beristirahat. Ya. Saya cuci tangan dulu sebentar ya Bu ya. Ya. Bu, saya pamit ya Bu ya. Salam Ya. sama anggota keluarga Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.